berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. In syi'tu, kalau aku menghendaki. Selama ini tambahane mboten enten to. Maknahu ud'uni astajib lakum in syi'tu. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian jika aku menghendaki. Ya. Enten dasare mboten? Niki enten dasarnya. Dasarnya adalah li'annahu qala fi ayatin ukhra, karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, fayaksifu ma tad'una ilaihi insya. Dia, Allah, akan menghilangkan apa yang kamu doa jika dia menghendaki. Quran surat Al-An'am ayat 41. Leres nih 41. Nggih. Nah, pada ayat Al-Qur'annya. Makanya nek kita itu tidak maca kitab, maca cuma Al-Qur'an, kadang-kadang kita itu terpaku hanya satu ayat, tidak kemudian menggabungkan dengan ayat yang lain. Nah, kalau seperti ini kan jelas. Oh, ternyata ini ada hubungannya Quran surat Ghafir 50-60 dengan Quran surat Al-An'am. Sehingga jadilah penafsirannya ud'uni astajib lakum in syi'tu kan ngoten. Oke, kemudian ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qusairi tentang syarat doa. Wa yuqalu ud'uni bi syartid doa. Dan dikatakan ada pendapat berdoalah kepadaku bisyartid doa, dengan memenuhi syarat berdoa. Wa syartud doa, dan syarat doa adalah al-aklu minal halal, makan dari barang yang halal. Jadi syarat doa dikabulkan itu yang pertama adalah makanannya halal. Yuqalu doa miftahuhul hajah, karena dikatakan bahwa kunci doa adalah kebutuhan. Wa asbabuhu al-luqmatul halal, dan sebab-sebabnya adalah makanan yang halal. Kunci doa adalah al-hajah, dan sebabnya adalah makanan yang halal. Saya baca sak kalimat biar mudah dipahami. Dan berdoalah kepadaku dengan memenuhi syarat berdoa. Syarat berdoa adalah makan barang yang halal. Karena dikatakan bahwa kunci doa adalah kebutuhan dan sebab-sebabnya adalah makanan yang halal. Wa yuqalu kullu man da'a hustajabalah, dan dikatakan setiap orang yang berdoa kepada Allah, dia akan mengabulkan. Imma bima yasha'u lahu, kadang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk orang itu, au bisyai'in akhar, atau dengan sesuatu yang lain, huwa khairul lahu minhu, yang lebih baik bagi orang itu, orang yang berdoa, daripada yang diminta itu. Jadi setiap orang yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuknya. Berarti sama antara doa dengan kehendak Allah atau dengan sesuatu yang lain yang Allah kehendaki lebih baik daripada yang diminta itu. Cuma dua, Pak. Wong donga niku nek syarat tadi sudah dilakoni pasti terkabul dengan sesuai bentuk dan waktu yang kita minta atau yang lebih baik. Pak, nyatanya kok nggak ada saya melihatnya. Kula niku minta CBR, CBR ya, motor sing apik. Atau sing apik maneh dhuwure CBR apa? Berarti CCZ. Kan baru CBR atau berarti CCZ. Lebih apik maneh. Umpamane begitu, kok nggak kabel seperti itu? Berarti dikasih yang lebih baik loh itu. Loh, kok dikasih yang lebih baik? Ya bisa jadi nek punya motor itu nanti umpamane tiba dan ya terusnya lah, atau menjadi adiguna, menjadi sombong, dilindungi kita dari hal seperti itu. Maka kita selalu husnudzon lah dengan doa kita.
Wa yuqalul kafiru laisa yad'u, dan dikatakan orang kafir tidak berdoa kepada Allah, li'annahu innama yad'u man lahu syarik, karena dia hanya berdoa kepada sesuatu yang memiliki sekutu. Wa huwa la syarikalah, sedangkan Allah tidak memiliki sekutu. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-imam al-Qushairi radhiyallahu anhu. Qauluhu jalla dzikruhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibarun ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yujadiluna yang berdebat fi ayatillahi tentang ayat-ayat Allah bighairi sultanin tanpa dasar atahum yang sampai kepada mereka in fi sudurihim illa kibrun, tidak ada dalam hati mereka kecuali kesombongan, ma hum bibalighi, yang tidak akan mereka capai. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nggih niki jelas nggih bahwasanya seseorang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa dasar, sing penting menang, umpamanya berdebat, maka itu akan menjadi kesombongan. Mereka tidak akan mencapai dari perdebatan itu kecuali kesombongan itu. Oleh karenanya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibalik, selalu kalau ingin membahas Al-Quran, kalau selalu ingin membahas ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun qauliyah, hendaklah mulai dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada bighairi sultanin. Apa bighairi sultanin? Bighairi sultanin ai bighairi hujjatin, tanpa dasar, yakni tanpa argumen atau alasan yang sah. In fi sudurihim illa kibrun. Hujjah itu bisa berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa juga ayat-ayat yang alam semesta, tetapi bukan ngawur gitu ya. Ada datanya, ada logikanya. Data yang paling jelas itu adalah apa yang kelihatan oleh mata. Tapi kalau apa yang kelihatan oleh mata itu kemudian juga dipikirkan dengan hati, hati yang berpikir, hati yang melihat, maka insya Allah akan mendapatkan hujah yang lebih kuat lagi. In fi sudurihim illa kibrun, tidak ada di dalam hati mereka kecuali kesombongan. Yang terjadi kalau orang memperdebatkan eyel-eyelan tentang ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun ayat alam semesta, kalau tidak ada dasar, maka yang ada hanya kesombongan. Ai laisa fi sudurihim illa kibrun, artinya tidak ada dalam hati mereka selain kesombongan. Yamna'uhum anil inqiyadi lil haqq, yang kesombongan itu menghalangi mereka untuk tunduk kepada kebenaran. Wa yabqauna bihi anillah, sehingga mereka tetap menjauh dari Allah. Wala yasiluna ila maradihim, dan tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi orang-orang itu menginginkan untuk umpamanya ya, dengan menguasai Al-Quran, menguasai ayat-ayat Allah, tetapi yang dipakai berdebat gitu. Maka kalau mereka keinginannya yang banyak itu kan untuk malah menjatuhkan Islam. Tapi yang terjadi
Malah sebaliknya, orang yang mempunyai dasar kecenderungan baik akhirnya menjadi mu'alaf. Tapi kalau tidak ya kesana kemari nyombong-nyombong saja. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah Ta'ala yang maha mulia, ayat 57. La khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalaqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. La khalaqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi itu akbaru min khalaqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, nggak kepikir gitu. Kadang-kadang kalau kita itu memikirkan betul-betul tentang alam semesta dan diri kita, sampai-sampai diri kita itu kan nggak kelihatan. Kita mau dilihat dari bulan itu nggak kelihatan. Kita sangat kecil. Kalau pada waktu ibadah kepada Allah, orang yang pede itu bisa jadi merasa dirinya besar, menghadap kepada Allah atau di hadapan Allah. Itu bayangan mereka kan seperti itu. Tetapi kalau orang-orang yang kemudian merasa semakin mengenal dirinya, merasa banyak salahnya, ya merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kecil maka dia akan semakin mudah ikhtiarnya untuk bergantung kepada Allah. Karena cilik, nek ngerasa gede arep bergantung nang selain dirinya itu sulit, Pak. Kalau orang merasa besar itu merasa pintar, merasa kuat, merasa banyak temannya, merasa banyak uangnya belum tadi, merasa banyak uangnya dan seterusnya itu, maka orang-orang itu akan sulit untuk bergantung kepada Allah. Ai khalqus samawati wal ard akbaru min ba'sihim, yaitu bahwa penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan menghidupkan kembali. Wa khalqihim, kebangkitan kan, min ba'sihim dari kebangkitan mereka. Wa khalqihim marratan ukhra, dan menghidupkan kembali mereka, menciptakan kembali mereka di saat yang lain, ba'da ansoru romima, setelah menjadi tanah yang hancur. Iki Imam Al-Qusairi menjelaskan bahwasanya konteks ayat ini salah satunya adalah bahwasanya orang-orang ini banyak yang nggak percaya bahwa kalau sudah mati, mereka secara lahiriah, orang yang sudah mati itu kan kemudian menjadi tanah hancur. Apa bisa dihidupkan lagi kan gitu untuk disiksa maupun menerima pahala kan begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa alam semesta itu jauh lebih besar perkaranya dalam hal pewujudan penciptaannya daripada hanya sekedar menghidupkan kembali tubuh-tubuh yang telah hancur setelah kematiannya. Fal qaumu kanu yukirruna bi khalqis samawati wal ard. Padahal kaum itu mengakui penciptaan langit dan bumi. Wa yungkiruna amrul ba'si, namun mereka mengingkari adanya fase tahapan kebangkitan setelah mati. Monggo. Qauluhu jalla dzikruhu. Kalau mau apa ngikuti diklik linknya. Jenengan punya mboten link? Mboten di grup majelis. Jenengan masih ada di sana kah? Tanya Mas Ivan mau Pak Seri. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah Ta'ala yang maha mulia 58 ini. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walladzina amanu wa amilus solihati walal musii qalilam ma tatadzakkarun. Wa ma yastawi, dan tidak sama
al-a'ma antara orang buta wal basir dengan orang melihat. Nggih jelas jelas wela-welo antara orang melihat dengan orang buta niku nggih jelas tidak sama. Walladzina amanu wa amilus sholihat walal musyi. Begitu juga tidak sama antara orang yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang mau berbuat keburukan. Qalilam ma tatadzakkarun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ya sebetulnya antara kebaikan dan keburukan, orang yang beriman dan berbuat kebaikan dengan orang yang berbuat keburukan itu sangat berbeda. Pikirkan itu. Contoh, kalau kita mau memikirkan, mohon maaf, Hitler. Hitler itu kan membuat kerusakan. Kerusakannya banyak sekali. Tapi ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Umpamanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi menjadi imam di Mekah pada masanya sekitar 1900-an lah, sekitar itu. Nah, beliau kan membuat kebaikan-kebaikan. Kalau kita mengingat, orang mengingat itu Hitler wong jahat. Syekh Khatib Al-Minangkabawi wong api. Itu saja kan sudah jelas kelihatan. Kelihatan bedanya. Jadi berbeda antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Bahkan bisa jadi setiap orang yang mengingat orang yang berbuat jahat di masa lalu itu mesti memaki, dasar kok Korun itu nggak tahu berterima kasih, umpamanya begitu kan. Korun itu orang berlebihan, sudah ditolong didoakan Nabi Musa, tapi kemudian malah menjadi sesat. Nah, itu kan sangat berbeda. Diingat orang saja berbeda. Kita umpamanya mengingat mbah kita. Mbah kita itu rajin sholat malam gitu. Kemudian kita juga mengingat orang lain yang nggak pernah sholat malam, kan sudah beda. Nah, sebetulnya antara orang melihat dengan orang buta itu maksudnya itu. Orang yang melihat itu adalah orang beriman dan beramal soleh. Gampangan ini. Nek caci kita pada waktu kecil sering disangoni. Itu kan wong apik. Wong apik sering nyangoni kita. Itu waktu kita mengingat pada waktu hari ini, itu kan bisa-bisa kita kan langsung mendoakan dia. Gitu. Nah, oleh karena itu sangat berbeda antara orang-orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Tapi sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ya kadang-kadang mau diinget tok, tapi pelajarannya enggak. Apa pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang tua yang beriman dan beramal soleh itu? Ya kita kalau ingin diingat, dikenang kebaikannya, didoakan walaupun kita sudah meninggal, berbuat baiklah. Sing sering nyangoni putune Pak sering. Saya itu punya mbah kok baik-baik. Orang mau disangoni. Isuk itu tinggal kopi gitu kan. Saya sudah menikah, terus mulai karo anak bojo mbah saya itu. Pagi-pagi itu sing kene wis rada lemes-lemes, malas-malas gitu. Tinggal kopi ampun. Wah, enak ya mereka. Itu pas inget ya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, kan begitu mendoakan. Ya sebetulnya kan gitu. Monggo nek pengin diingat oleh anak putu kita, didoakan anak putu kita, ya kita mendoakan. Ya diantaranya ya mendoakan dan berbuat baik, tidak hanya mendoakan tok, nggak berbuat baik. Pemane kok wakaf masjid. Nah, wong-wong sing ngerti kan, alhamdulillah iki biyen kok nang kene ora ana wong wakaf masjid itu ya tetep gelap di sini itu. Nah, diambil pelajaran seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Arada bihi ma yastawil mu'minu wal kafir. Maksudnya adalah tidaklah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir. Walal marbutu bisyahawatihi kalamal basuti bisofwati. Dan tidaklah sama orang yang terikat oleh hawa nafsunya dengan orang yang diberi kelapangan dalam kebaikan.
Ya lain gitu. Kalau orang itu terikat dengan hawa nafsunya ya biasanya berbuatnya itu untuk kepentingannya sendiri. Nyaris bukan untuk kepentingan orang lain. Karena dia al-marbut bisyahawatihi. Marbut itu terikat oleh hawa nafsunya. Tapi kalau orang-orang yang diberi kelapangan, kalau mabsud bisafwatihi, kelapangan dalam kebaikan, di mana-mana berbuat baik. Contoh yang terkenal niku lho. Gus Dur niku kan dicintai banyak orang. Entah Islam atau bukan kan banyak yang seneng Gus Dur karena Gus Dur di mana-mana itu berbuat baik. Ya walaupun tetap mungkin ada orang yang nggak sepakat dengan Gus Dur gitu. Tetap ada gitu. Rasulullah yang sebaik itu, Nabi yang paripurna gitu tetap enten sing mboten seneng kan. Maka sebetulnya yang paling penting kalau kita mengambil pelajaran dari itu, ya kita berbuat baik saja. Artinya jangan kalah dengan orang yang tidak setuju dengan perbuatan baik kita. Tuh. Masuk baru diunek yo gaya banget. Oh, saiki tadarus. Wah, sehari sejus. Dilokke ngune terus gak darus. Terus nanti saiki senyum apik karo wong. Kanan kiri itu. Kowe kok berubah ya? Berubah apa ya? Akeh senyume saiki. Bawane. Wah, terus saiki merengut maneh gara-gara dikomentari. Sebetulnya ya niku mau. Berbuat baiklah karena Allah. Sehingga tidak kita mudah patah saat ada orang memuji maupun mencela. Orang patah itu bisa jadi ya karena dipuji loh, Pak. Karena dipuji ya patah, dicelah patah. Ngoten enten sing ngoten. Balal majdubu bi kurbatihi kala mahbubi bi uqubatihi. Dan tidaklah sama orang yang ditarik mendekat kepada Allah karena kedekatan dengan Allah dengan orang yang terhalang dari Allah karena hukuman atas dosanya. Ada orang yang baik-baik itu baik dan kebaikannya itu sudah melampaui kebanyakan orang awam, tidak lagi kebaikannya itu berpamrih surga maupun terhindar dari neraka, maka kebaikannya itu sudah menjadi pendekatan diri kepada Allah. Nah, saat menjadi pendekatan diri pada Allah nih disebut walal majdubu bi qurbatihi, dan tidaklah sama orang yang ditarik mendekat kepada Allah kalau mahjubu bi uqubati dengan orang yang terhalang. Orang terhalang dari Allah karena hukuman atas dosanya. Nggih tobate ora rampung-rampung umpamanya. Wis tobat, wis istighfar akeh, tapi sik balik wae kan gitu. Ya sungguh berbeda sing kene sik masih kegubelan kotoran, sing kene wis mulai bersih dan mulai berjalan mendekatkan diri pada Allah. Ini berarti pengarang kitab ini Al-Imam Al-Qushairi itu menafsirkan wala yastawil a'ma tadi itu. Tidak sama untuk orang yang buta dengan orang yang tidak buta gitu. Tidak sama antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Lah, tafsirannya kayak niku wau. Kebaikan itu ono sing diberi kelapangan, ono sing dekat pada Allah. Nah niki nggih enten malih walal marqa ila masyahidatihi kala mabqa fi syahidihi. Niki kata-katane apik wis kaya al-hikam kae. Walal majdubu bi qurbatihi kala mahjubu bi uqubatihi. Niki yang tadi. Walal marqa ila masyahidatihi kala mabqa fi syahidihi. Ada yang membaca walal marqa ila musyahadatihi kalma baqo fi syahidihi. Tidaklah sama orang yang dinaikkan untuk menyaksikan Allah dengan orang yang dibiarkan tertinggal di dunia. Beda-beda toh. Mau baik, iman dan baik. Iman dan mendekat menuju Allah. Iman dan musyahadah. Itu tidak sama dengan orang yang tertinggal di dunia. Tuh. Walal majdudu bisa'adatihi kal mardudu
lisyaqawati, dan tidaklah sama orang yang diberi karunia kebahagiaan dengan orang yang dikembalikan kepada kesengsaraannya. Nang di seneng atine ngoten niku. Ora nang di susah hatine kan repot. Nggih. Kata banyak orang dan menurut Al-Qur'an juga begitu nggih. Sudah, artinya kalau sudah kata banyak orang itu berarti sudah terbukti di lapangan. Kebahagiaan itu bukan karena apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di sekeliling kita, tapi kebahagiaan itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Saat hati kita itu mempersepsi bahwa yang di tangan kita itu anugerah, kita sudah senang. Tapi kalau apa yang di dalam diri kita, apa yang di tangan kita itu sedikit, ya karena sedikit ya kurang. Nah, ya ora bisa bahagia. Walaupun hal seperti itu juga tidak bisa dijadikan dasar, berarti wis apa Pak? Titik wae, sitik wae. Nah, bukan itu kok. Bukan masalah sitik dan banyaknya loh itu tadi. Masalah apa yang di dalam diri. Akeo nek tetap mempersepsi sedikit ya susah. Oh mana titik kan gitu. Nah, yang benar itu ya persepsilah. Kalau sedikit itu ya besar, apalagi besar berarti sangat besar. Syukur terus. Nah, biasanya orang itu kan belibet Pak. Sidik angel syukur ya gak ditambah-tambah. Padahal karena rumusnya sapa sing syukur ditambah. Ini kan hubungan kali suami istri nggih. Seorang suami mempersepsi istrinya salah. Atine gak iso ngapura. Padahal istri nek gak di ngapura, iku Gusti Allah bendua. Gitu. Gusti Allah murka. Kapan jadi lebih baik? Susah. Maka kalau sama istri udah wis di ngapura, di ngapura. Karena di ngapura Gusti Allah ya ridho. Sama dengan anak. Biasa ya anak di anak ya. Di anak ini istri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mencapai perbaikan-perbaikan itu seperti itu. Nah, kalau kita ridho dengan anak kita, masalahnya apa? Kalau kita nggak ridho dengan anak kita, Gusti Allah arep ridho piye? Kan ngoten ta? Lah terus arep dadi apik piye kan ngoten. Sama dengan masalah rezeki tadi. Sithik gitu, merasa kurang angel bersyukur. Karena angel bersyukur, iya gak tambah-tambah. Ya gitu ya Kris ya. Wah, oleh pandangi aku wedi. Berikutnya qauluhu jalla dzikruhu. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah yang maha mulia, yang maha agung. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat la'atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan atas kedatangannya. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Pak wong Indonesia nggih ngerti kabeh Pak nek kiamat pasti akan datang, dadi film barang kok. Nggih, tapi kebanyakan manusia itu kan sebutannya walakin aksaron nas, kebanyakan manusia itu tidak beriman. Ini dibandingke nggih tetap lebih banyak yang tidak percaya. Nah, nggih tingkatan percaya niku nggih tidak sederhana sebetulnya. Sing percaya tenanan dengan kiamat pasti akan datang. Nah, paling enggak nek kiamat akan datang, entah saya menangi kiamat atau paling enggak kan ono jenenge kiamat kecil. Kiamat kecil adalah mati. Maka biasanya kalau orang komat pada orang yang mati nang makam kan Pak. Kota komatil kiamah kan ngoten toh? Ada yang begitu, tapi ada sampai hari ini saya tadi kan takziah. Ya tetep mati sholat. Tapi ya wis gak apa-apa lah. Nek aku yang ngono wis gak apa-apa ngono. Nyapa? Ya koyok-koyok itu bar disuceni ya toh.
Disuceni suci saiki nang jero kubur salat terus ben ora kena bendu adab kubur kan apik ya. Nah, tapi nek saya dulu diajari qad qomatil qiyamah. Qad qomat sungguh telah terjadi, telah tiba yang namanya kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian setiap orang itu namanya kiamat. Kiamat gede itu kematian alam semesta, gitu kan. Belum pernah dengar, sering tau dengar kayak gitu. Dereng dereng enten sing jelaske ngoten. Apa jenengan dijelaske pas turu penceramah. Nggih. Kita lanjutkan. Innami qatal hisab. Sesungguhnya waktu perhitungan hari kiamat laka inun pasti akan terjadi. Wa in waqa'at al muddah fi awanihi, dan jika masa yang ditentukan telah tiba maka semuanya akan terjadi tepat pada waktunya. Nggih mesti mawon. Kalau sesuatu yang direncanakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah terjadi ya pasti terjadi. Lumayan ya kereta nang Indonesia saiki lumayan tepat waktu. Nek biyen itu dijadwal belum tentu datang kereta itu, nek saiki ya datang. Apalagi itu adalah rencana-rencana Allah. Pasti datang. Pak jari ini 2012. Saiki wis 2025 ya gak kiamat. Jangan-jangan memang gak akan terjadi kiamat. Lah kiamat itu iman apa enggak ya, Pak? Padahal secara logika saja memang yang namanya dunia itu pasti akan menuju hancur. Sama kita itu sebagai manusia itu pasti akan menuju hancur, menuju mati. Hancurnya kalau sampai tua umur kita itu pasti ya dadine untune wis protol, sing macem-macem, jaluk pijet wae, rasane kesel wae kan begitu. Nah, memang ya itu di antara sunnatullah, hukum-hukum Allah itu. Kemudian sampai yang Quran surat 60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Waqala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, saya tadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yeah. Bapak dan saudara-saudara rahimahumullah, selama ini kita ternyata ya mungkin pengetahuan belum lengkap ya. Wae ndonga mesti dikabulkan. Ngoten to. Nah, niki ada perspektif berbeda. Penjelasan dari Al-Imam Al-Qusairi ini. Makna ayat di atas, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. In syi'tu, kalau aku menghendaki. Selama ini tambahane mboten enten to. Maknahu ud'uni astajib lakum in syi'tu. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian jika aku menghendaki. Ya. Enten dasare mboten, niki enten dasarnya. Dasarnya adalah li'annahu qala fi ayatin ukhra, karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, fayaksifu ma tad'una ilaihi insya. Dia, Allah, akan menghilangkan apa yang kamu doa jika dia menghendaki. Quran surat Al-An'am ayat 41. Leres nih 41. Nggih. Nah, pada ayat Al-Qur'annya. Makanya nek kita itu tidak maca kitab, maca cuma Al-Qur'an, kadang-kadang kita itu terpaku hanya satu ayat, tidak kemudian menggabungkan dengan ayat yang lain.
Nah, kalau seperti ini kan jelas. Oh, ternyata ini ada hubungannya Quran surat Ghafir 50 60 dengan Quran surat Al-An'am. Sehingga jadilah penafsirannya ud'uni astajib lakum in syi'tu kan ngoten. Oke, kemudian ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qusairi tentang syarat doa. Wa yuqalu ud'uni bi syartid doa. Dan dikatakan ada pendapat berdoalah kepadaku bisyartid doa dengan memenuhi syarat berdoa. Wa syartud doa dan syarat doa adalah al-aklu minal halal, makan dari barang yang halal. Jadi syarat doa dikabulkan itu yang pertama adalah makanannya halal. Yuqalu doa miftahuhul hajah, karena dikatakan bahwa kunci doa adalah kebutuhan. Wa asbabuhu al-luqmatul halal, dan sebab-sebabnya adalah makanan yang halal. Kunci doa adalah al-hajah dan sebabnya adalah makanan yang halal. Saya baca sak kalimat biar mudah dipahami. Dan berdoalah kepadaku dengan memenuhi syarat berdoa. Syarat berdoa adalah makan barang yang halal. Karena dikatakan bahwa kunci doa adalah kebutuhan dan sebab-sebabnya adalah makanan yang halal. Wa yuqalu kullu man da'a hustajabalah, dan dikatakan setiap orang yang berdoa kepada Allah dia akan mengabulkan imma bima yasha'u lahu. Kadang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk orang itu, au bisyai'in akhar, atau dengan sesuatu yang lain, huwa khairul lahu minhu, yang lebih baik bagi orang itu, orang yang berdoa, daripada yang diminta itu. Jadi setiap orang yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuknya. Berarti sama antara doa dengan kehendak Allah atau dengan sesuatu yang lain yang Allah kehendaki lebih baik daripada yang diminta itu. Cuma dua, Pak. Wong donga niku nek syarat tadi sudah dilakoni pasti terkabul dengan sesuai bentuk dan waktu yang kita minta atau yang lebih baik. Pak, nyatanya kok nggak ada saya melihatnya. Kula niku minta CBR ya, motor sing apik. Atau sing apik maneh dhuwure CBR apa? Berarti CCZ. Kan baru CBR atau berarti CCZ. Luwih apik maneh. Umpamane begitu, kok enggak kabel seperti itu. Berarti dikasih yang lebih baik loh itu. Loh kok dikasih yang lebih baik? Ya bisa jadi nek punya motor itu nanti umpamane tiba dan ya terusnya lah, atau menjadi adigung adiguno, menjadi sombong, dilindungi kita dari hal seperti itu. Maka kita selalu husnudzon lah dengan doa kita. Wa yuqalul kafiru laisa yad'u, dan dikatakan orang kafir tidak berdoa kepada Allah, li'annahu innama yad'u man lahu syarik, karena dia hanya berdoa kepada sesuatu yang memiliki sekutu. Wa huwa la syarikalah, sedangkan Allah tidak memiliki sekutu. Jadi kalau orang kafir itu pasti nggak berdoa kepada Allah. Karena apa? Orang kafir, orang musyrik itu kan punya sekutu. Sing disembah iku ora siji gitu loh, Pak. Nah, padahal Allah itu tidak mungkin memiliki sekutu. Berarti kalau dia berdoa kepada Allah, sejatinya bukan berdoa kepada Allah. Wa yuqalu idza sabata anna hadzal khitab lil mu'minin, dan dikatakan jika telah ditetapkan bahwa firman ini ditujukan kepada orang-orang beriman, fama min mu'minin yad'ullah, maka tidak ada seorang pun dari orang beriman yang berdoa kepada Allah wa yas'alu syai'an illa a'tahu fid dunya, dan meminta sesuatu, berdoa sesuatu, melainkan Allah akan memberikannya di dunia.
Fa amma fil akhirati, namun di akhirat, fayaqulu lahu, Allah akan berfirman kepada orang yang berdoa, hadza ma talabtahu fid dunya, ini adalah apa yang kamu minta di dunia. Wa qad iddakhartuhu laka li hadzal yaum, dan aku telah menyimpannya untukmu pada hari ini. Hatta layatamanna al abdu, sehingga hamba itu berharap, annahu laitahu lam yu'ti syai'an fid dunya qattun, sehingga hamba itu berharap agar dia tidak pernah diberi sesuatu pun di dunia sama sekali. Niki abot, Pak. Jadi ada orang itu yang berdoa, kalau nanti itu paham bahwasannya lebih baik gak diparingke nang dunyo, lebih baik ndungone iku dikabulkan di akhirat nanti. Itu pasti itu melipat-lipat lebih baik daripada keinginan doanya yang ada di dunia. Sehingga nek ngerti tenanan kayak ngono, hamba seperti itu tidak akan berharap doanya dikabulkan di dunia. Eman. Niku sama lho Pak, dengan sama sebetulnya. Aku duit 100.000, sing tak sedekake 10.000. Engko nek nang akhirat itu apa biyen niku kok gak tak sedekake kabeh ngoten, Pak. Tapi nggih angel to. Angel. Apa maneh 100.000 kan total, ya gak total lah. Nah, kalau yang wajib kan 2,5% bagi yang sudah kaya. Ya. Kemudian orang seperti itu akan ingin menginfakkan hartanya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nek ngerti tenanan itu kayak ngoten itu. Ya kalau kita kan biasanya banyak alasan toh. Sik butuh ngene kok. Sik butuh ngene. Ya janjane kalau dikurangi 10% atau 5% saja kan nggak terlalu banyak dari apa yang kita punya. Padahal Allah, kalau kita itu bersedekah, berinfak dalam rangka untuk bersyukur, kok ditambahi mana? Kan gitu. Tapi abot memang. Tapi bisa dimulai lah. Dimulai sedikit-sedikit. Sing ikhlas. Ben ya sing ikhlas ben diterima kan ngoten. Engko nek diterima Gusti Allah wis luar biasa. Wa yuqalu ad'uni bit ta'at astajib lakum bis sawabi wad darajat. Masih tafsir tentang apabila kamu berdoa akan aku kabulkan. Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan gitu kan. Niki masih tafsirannya. Wa yuqalu ud'uni bit ta'at. Berdoalah kepadaku dengan ketaatan. Jadi orang taat niku nggih ndonga. Astajib lakum bisawabi wad darajat, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian dengan pahala dan derajat yang tinggi. Ya Allah, berilah aku derajat yang tinggi. Tapi gak taat. Nah, ya repot apa? Nah, sebetulnya seseorang yang taat, beriman dan taat niku pun ndonga agar dapat pahala dan dapat derajat yang tinggi. Berarti kan itu namanya lisanul hal, langsung doanya itu berupa dengan ketaatan. Wa yuqalu ud'uni bila ghaflatin astajib lakum bila mahlatin. Gitu Pak, hikmah-hikmahnya wis koyo al-hikam. Wa yuqalu ud'uni bila ghaflatin astajib lakum bila mahlatin. Atau bisa dibaca wa yuqalu ad'uni bila ghaflatin astajib lakum bila mahlatin. Berdoalah kepadaku tanpa lalai. Berarti ingat pangeran terus. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian tanpa penundaan. Jadi Pak, carane ndonga pripun? Nah, iso dijawab ini, sing akeh taate. Gitu. Pak, pripun dongane ben mandi? Ojo kakean lali. Karo apa? Lah niku nggih. Pengertiannya kan bisa diambil seperti itu. Nggih. Berarti yang dipelajari nopo? Wah, ndelok donga sing aneh-aneh. Lah niki mawon niku rumuse pun cetha. Perbanyak ketaatan,
dan perbanyak zikir kepada Allah sampai zikir itu tidak eh, tidak banyak jeda ngoten lho. Allah Allah subhanallah sallallahu ala Muhammad la haula wala quwata illa billah. Wa yuqalu ad'uni bitanassuli astajib lakum bitafadzuli. Berdoalah dan dikatakan berdoalah kepadaku dengan pengakuan dosa, istighfar, tobat. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian dengan kemurahanku. Luar biasa, Pak. Jenengan ngaku salah nang kanca sampean, belum tentu jadi rukun. Nah, gitu. Tapi kalau kita ngaku salah pada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa dengan kemurahannya. Wa yuqalu ad'uni bi hasabit taqah astajib lakum bi kasfil faqah. Dan dikatakan berdoalah kepadaku sesuai dengan kemampuanmu, niscaya aku akan menyukai kalian dengan menghilangkan kesulitanmu. Pripun, Pak? Tafsire ad'uni astajib lakum pun pinten niki, Pak? Nah, berikutnya wa yuqalu ad'uni bisu'al ud'uni bisu'al astajib lakum bin nawali wal afdal. Dan dikatakan berdoalah kepadaku dengan permohonan, niscaya aku mengabulkan doa kalian dengan anugerah dan kebaikan. Oh, niku tafsir tentang ud'uni astajib lakum. Pak Suryo bagian ngitung pinten niku. Berikutnya innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ayastakbiruna an du'ai sayadkhuluna jahannama sawirin. Yaitu mereka yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Qauluhu jalla dzikruhu. Berikutnya niki 61. Firman Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Allahul ladzi ja'ala lakumul lail. Allah lah yang menjadikan malam untukmu. Litaskunu fihi, agar kamu beristirahat di malam. Wan nahara mubshira, dan Allah yang menjadikan siang terang benderang agar kamu bekerja. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Walakinna aksaron nasi la yaskurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Gak ono lo pangeran liyane, kok iso kamu itu dipalingkan? Berarti pangeran palsu toh. Kok seneng dipalingkan ke yang palsu? Niki tafsirnya. Al ayatu sukunun nas fil laili ala aksamin. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa ketenangan manusia di malam hari terbagi menjadi beberapa pembagian. Nah, jadi ketenangan manusia di malam hari itu terbagi menjadi beberapa bagian. Oke, kita lihat diri kita ada di mana. Ahlul ghaflah yaskununa ila ghaflatihim. Orang-orang yang lalai menemukan ketenangan dalam kelalaian mereka. Wa ahlul mahabbah yaskununa bihukmi waslatihim. Dan orang-orang yang mencintai Allah menemukan ketenangan melalui hubungan mereka dengan Allah. Wasyatana baina sukunil ghafla wa sukunil wisol. Betapa jauh perbedaan antara ketenangan, betapa jauh perbedaan antara ketenangan dalam kelalaian dan ketenangan dalam wusul kepada Allah.
Qaumun yaskununa ila amsalihim wa askalihim. Ada sekelompok orang yang menemukan ketenangan dengan bergaul bersama orang-orang yang serupa dengan mereka. Nah, nang bar bareng-bareng umpamane. Kan serupa, ketenangan serupa dengan mereka. Lah kita kan di sini bengi-bengi sampai jam 3 gak bali Pak Surya. Tenang bersama Pak Haryanto. Hari ini gak ono. Qaumun yaskununa ila amsalihim wa askalihim. Ada sekelompok orang yang menemukan ketenangan dengan bergaul bersama orang-orang yang serupa dengan mereka. Wa qaumun yaskununa ila halawati a'malihim libastihim wastiqlalihim. Dan ada sekelompok lain yang menemukan ketenangan dalam manisnya amal ibadah mereka karena kelapangan dan kemandirian atau kemerdekaan mereka. Istiqlal niku merdeka. Masjid Istiqlal niku masjid memperingati kemerdekaan Indonesia. Wa qaumun yu'dimunal qarara fi lailihim wa naharihim wa ulaika ashabul isqaq. Dan ada sekelompok orang yang tidak merasakan ketenangan baik di malam maupun di siang hari. Naudzubillah nggih. Mereka itu adalah orang-orang yang terbelah isqaq. Terbelah itu maksudnya dalam kesesatan. Nah, terbelah ini ku piye nggih nek jenenge sing paling tinggi orang niku kan bertauhid, muwahhid. Nek bahasane manunggaling kawula Gusti niku kan maksudnya muwafiq ya. Muwahhid nggih, bertauhid sepenuhnya kepada Allah. Bertauhid niku secara teoritis berarti orang niku sudah bisa memahami atau diberi anugerah oleh Allah pemahaman tentang tajalli sifat dan tajalli af'al. Sehingga memahami tajalli sifat tajalli af'al buat dirinya maupun alam semesta ini, maka dia akan terasa menjadi satu dalam kesatuan penghambaan kehendak Allah itu. Ini contoh mudahnya kalau Allah niku menghendaki, karena kita itu sudah satu kehendak dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita sholat, ya kita sholat. Allah menghendaki kita puasa, kita puasa. Pak dalile sing spesifik enten mboten? Ada hadis qudsi tentang wali Allah niku lho. Tadi kan saya menjelaskan kalau orang manunggaling kawula lan Gusti itu berarti kan bersatu padunya kehendak kita dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita itu sholat, ya kita sholat. Kok tahu Allah menghendaki kita sholat? Nah wis waktu ini masuk sholat, wis waktu ini masuk Ramadan, berarti kita dikehendaki Allah untuk puasa. Kalau kita puasa berarti kita manunggaling kehendak dengan kehendak Allah dengan kehendak kita, atau bisa dikatakan manunggaling kawula Gusti tadi. Nah kalau kehendak kita bisa enggak juga dikabulkan oleh Allah? Yaitu tuh hadis tentang wali ini, tidaklah mendengar kecuali dengan pendengaranku, dan seterusnya toh itu. Pun niku manunggaling kawula Gusti sing bener. Nggih, sing gak bener ya ora ngerti aku ceritane sing gak bener kaya apa. Berikutnya abadan fil ikhtiraqi, dan mereka itu selama-lamanya dalam keadaan terbakar di neraka. Itu yang sesat berarti kafir. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Nah, niki menafsirkan kata ini nggih atau frase ini. Alladzi ja'ala sukunakum ma'ahu wa anti'ajakum lahu. Itulah Allah Tuhan kalian yang menjadikan ketenangan kalian bersama Allah, kegelisahan kalian untuk Allah, wastiyaqakum ilaihi, kerinduan kalian kepada Allah, wa mahabbatakum fihi, dan cinta kalian untuk Allah, wa inqita'akum ilaihi, dan pemutusan diri kalian hanya kepada Allah. Maksudnya pripun nggih? Ya semuanya itu adalah untuk Allah. Gelisah itu untuk Allah. Gelisah kepada Allah, ya Allah, kok kula niki kan wangel diajak taat. Lah niku kan gelisah.
saat memikirkan diajak taat angel iku gelisah, tapi gelisah karena ingin mengabdi atau beribadah kepada Allah niku apik. Ya Allah, kula niku kok wangel bangun bangun malam. Nek perasaku bangun malam itu gampang. Gampang Pak bangun malam. Sing angel iku salat malam. Lah gitu. Jenengan pasang alarm iku jam 2 umpamane ya tangi jam 2. Cuma salate iku lho ya mbah ora. Wong kadang-kadang wis mlebu kamar mandi pipis wae dikongkon wudu 2 rakaat ngono angel kok. Angel wis wudu lho, Pak. Wis wudu barang lho. 2 rakaat lho Pak jengkang-jengking wis cepete Fatihah tok ya ora apa-apa ngono angel. Pak kok ngerti Pak? Ya ngalami. Ya gitu sampean tok wis ngalami angel. Apa ya ngoten niku. Nah, itu gelisah karena Allah, rindu juga karena Allah, cinta juga karena Allah. Pemutusan diri kalian hanya kepada Allah. Memutuskan pertemanan yang tidak produktif, pertemanan yang hanya ngajakin nang maksiat tok wae. Ayo, nyapa? Masih ana sak botol. Lah, sing hitam apa sing merah? Apa sing miring? Tapi miring black. Oh, wis lali aku wingi ulangi wong lho aku. Black 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 label sama red label ya. Iya Pak ya Pak Surya. Lali. Nah, saiki apa lagi? Masalahnya sering dandani freezer. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Berikutnya firman Allah. Seperti itulah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka itu dipalingkan. Seperti itulah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah yang di 62 tadi. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'aw wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allahul ladzi ja'ala, Allah lah yang menjadikan lakum untuk kalian al ardo bumi qararan sebagai tempat menetap, was samaa'a binaa'a dan langit sebagai atap, wasawwarakum dan Allah pula yang membentukmu, fa aksana suwarakum lalu memperindah bentukmu, warazaqakum dan mengkaruniai atau memberi rezeki kepada kalian minat thayyibat dari hal-hal yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah Tuhanmu. Fatabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Kemudian tafsirnya sawwarakum fa'aksana suwarakum. Dia membentuk kalian lalu Allah menyempurnakan bentuk kalian. Iku maksudnya pripun? Khalaqal arsya wal kursiyya was samawati wal ardina wa jami'al makhluqati wa lam yakul hadzal khitab. Dia menciptakan arsy, kursi, langit, bumi dan semua makhluk, namun dia tidak berfirman seperti ini kepada mereka. Berfirman seperti apa? Fa'aksana suwarakum, dan Allah lah yang memperbagus bentuk kalian. Itu tidak diucapkan untuk arsy pun. Allah menciptakan arsy terus kemudian Allah bilang fa'aksana suwarakum ya ora. Mung menungso sing dikanek ngene, Pak. Hanya manusia yang di firman di khitab atau dibilangi lah, dibilangi. Aku yang menciptakan kalian dan aku yang memperbagus bentuk kalian. Liyane menungso mboten. Niku maksudnya dari tafsirannya yang ini barusan kita baca itu. Wa innama qala lana, dan sesungguhnya sebaliknya Allah berkata kepada kita, Allah berfirman kepada kita, wa sawwarakum fa aksana suwarakum, dan Allah dia membentuk kalian lalu menyempurnakan bentuk kalian. Walaisal hasanu ma yastakhsinuhun nas balil hasanu ma yastakhsinuhul habib.
kebaikan, bukanlah apa yang dianggap baik oleh manusia, melainkan apa yang dianggap baik oleh sang kekasih atau Allah Subhanahu wa taala. Masalah kan ngeten, aku dan Allah lah yang sudah memperbagus bentuk kalian. Terus ana wong protes. Aku orang ganteng kok. Nah, makanya yang dimaksud bagus itu adalah indallah gitu. Nah, sebetulnya kalau kita itu iman dan taat, Gusti apa yang nganggep bagus kok. Nah, masa kita ora? Nah, kan begitu. Nah, mestinya kalau Allah itu sudah dawuh bahwasanya kita itu diperbagus bentuknya, ya kita nggih Gusti niki pun bagus. Pesek-pesek oh ya tetap bagus. Kan udah. Apa yang terjadi? Ya bersyukur. Nggih, mahaddaka lawashuna an rutbatin indi wala darraka muktabun. Orang-orang yang menghasut tidak dapat menurunkan derajatmu di sisiku, dan orang-orang yang menggunjingmu tidak akan membahayakanmu. Oke. Orang yang menghasut tidak akan menurunkan derajatmu di sisi Allah, dan orang yang menggunjingmu tidak akan membahayakanmu. Jenengan itu dirasani sauwak entek ngamek kurang golek gak ono diutang-utang ke ibaratnya. Sampeyan itu digunjing orang kayak gitu. Sampeyan itu gak rugi. Bati malahan janjane ngoten. Begitu juga kalau ada orang hasud, jenengan dapat anugerah uang, kemudian ada orang iri. Iya itu tidak akan merugikan kita. Sing rugi kan sing iri, sing hasud, sing rugi kan sing gunjing. Oh, nek diwalik arti ngene. Jadi kita janganlah hasud, janganlah menggunjing. Kan ngoten. Ka'annahum asnau walam ya'lamu, seolah-olah mereka memujimu. Orang menghasut, orang menggunjing itu ka'annahum asnau, seolah-olah mereka memujimu, walam ya'lamu, dan mereka tak menyadarinya. Alaika indi, di sisiku ku Allah maksudnya, di sisiku billadhi abu, dengan apa yang mereka celah, walam yakul lisumusi fil ulaha, dia tidak berfirman kepada matahari di puncaknya, atau kepada wala lil akmari fi diyaiha, atau kepada bulan dalam kemilauannya, wasawwarakum fa'aksana suwarakum, tetapi Allah berfirman, Allah dia membentuk kalian, dan Allah dia yang menyempurnakan atau memperbagus bentuk kalian. Wes, jenengan niku manusia itu istimewa. Kalau dari kita memahaminya ini, itu maksudnya adalah manusia itu istimewa di hadapan Allah dibandingkan alam-alam yang lain. Mengapa kita sangat istimewa? Karena kita mau menerima sesuatu yang istimewa, yang makhluk lain nggak mau menerima. Napa? Al-Quran. Kita kan Allah menyodorkan amanah kepada gunung dan lain-lain itu, tapi nggak ada yang menerima. Yang mau menerima itu adalah manusia. Amanah apa? Amanah jadi manusia. Manusia niku diciptakan untuk beribadah, diciptakan menjadi khalifah, untuk memakmurkan dunia, untuk merahmati atau memberi rahmat ke semesta alam, berkehendak baik terus. Kayak ngoten-ngoten itu, berakhlak yang baik, sempurna akhlaknya. Nah, niku sing liya-liyane ku mboten. Gunung dan seterusnya mboten. Oleh karenanya kita itu diberi bekal yang lebih besar, lebih hebat daripada yang lain-lain itu. Nah, nek si angel nrimo apa nek pertanyaan ngeten iki mesti jenengan gampang jawab. Manusia yang paripurna yaitu Rasulullah dengan malaikat Jibril, malaikat pimpinannya, malaikat semua itu. Lebih bagus mana derajatnya? Kanjeng Nabi. Ya, leres ini. Nah, kita itu didesain oleh Allah dengan apapun yang dianugerahkan oleh Allah itu untuk bisa
menjadi lebih hebat daripada malaikat. Oleh karenanya yang diberi ke kita untuk ke sana itu lebih hebat. Cuma itu gak diramut duwe hati gak diramut, duwe akal gak diramut, ya. Duwe rasa gak diramut. Lu diramut pripun? Rasane atau jiwanya dibersihkan, kan diramut namanya. Nah, akalnya juga difungsikan, tidak hanya diceh-ceh, diceh-ceh yo. Mosok ket biyen kok hitungane 1 tambah 1 loro, 1 tambah 1 loro. Reman to wong akal iso ngitung ya, menganalisis yang sedemikian besar. Iso nemokke teori Big Bang, iso nemokke teori-teori yang akhirnya sama dengan ayat Al-Qur'an gitu loh. Itu kan akal, kerja akal. Luar biasa. Nggih. Ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Temukanlah sesuatu yang luar biasa itu di dunia kambing. Pak Suryo di listrik, Ivan di opo, si anaknya Pak Anto di apa? Siapa? Siapa jenenge? Lalim. Alim. Biyen apal banget wong TPA kaya Alim. Saya lali. Gitu. Sesuai bidangnya. Kalau semua itu memaksimalkan di bidangnya masing-masing, berarti kehidupan ini akan makmur, bagus semua. Sing bidang listrik menemukan listrik yang murah, kan jadi makmur. Sing bidang jamur nemuke jamur berkualitas. Lah umpamane begitu. Lah Pak kok angen-angen kaya angen-angen wae dilakoni nek setapak demi setapak ya ora angen-angen. Nang Jakarta kapan? Ya 2 menit maneh. Ya angen-angen tok ya. Tapi kalau kita langkah demi langkah, kita gunakan rasio kita gunakan penghambaan kita, nyuwun pada Allah. Ya insyaallah. Walamma intaha ilaina qala dzalik wa qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ketika Allah berbicara kepada kita, Allah berfirman demikian, dan Allah juga berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Diulang malih teng ayat Al-Qur'an yang lain. Iman percaya kalau Al-Qur'an berarti bentuknya baik. Orang kemudian menyesali diri, wae rambutku kok ora lurus hitam apik ngono ya. Kulitku kok ora kaya kulite Jackie Chan ya. Ngono wae gak ono syukure. Ya wis paling apik ngeten iki. Jenenge wong nang iklim tropis seperti Indonesia sing apik ngeten iki. Nah, kayak orang barat itu katanya ya, saya nggak pernah ndelok sampai neliti. Kulitnya wong barat niku pori-porinya lebih besar katanya. Katanya gitu. Nah, ya mungkin itu sudah terbaik untuk desain alam yang harus mengalami namanya salju. Ya kita yang terbaik seperti ini. Nah, tidak hanya masalah di fisiknya. Sempurna kita itu sampai apa yang ada di hati kita itu didesain sebaik-baiknya, akal kita, kemudian jiwa kita atau nafas kita. Nafas kita itu disebut nafsu itu kan elek Pak, tapi nek diresi itu ya tadi apik sampai dipuji oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu tadi, wahai jiwa yang tenang. Nah, niku kan kayak nyeluk tapi kayak muji toh. Gitu. Wong sing tenang atine kan kaya muji. Dilem lah. Wong sing kemrungsung wae repot. Ya ayat innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa yang nesuan wae yang hanya diperintah kejelekan. Nah, itu difungsikan semua. Pak ngajine pun kuwatah sing napa mawon sing masuk niki mawon. Sing eling dilakoni lah, sing gampang napa. Ya mulai sing elek-elek pada diri kita dikurangi, syukur-syukur diilangi. Tadi ada bagaimana caranya kalau kita itu berdoa untuk dikabulkan itu ya dengan doa mengingat Allah.
tadi itu loh. Nah, kayak gitu-gitu di sing gampang dilakoni. Nek dipikir wangil kebak gitu. Iku wae tak lakoni sing kae sing kae sing kae. Wa asbata badalan min hal hasanat. No, sik wae sik 20 halaman nih. Ini tadi rencana saya mau saya selesaikan apa surat Al-Mu'min atau Ghafirin. Kok sih akeh. Wa asbata badalan min hal hasanat. Namun Tuhan kalian, Allah menyempurnakan bentuk kalian dengan cara menghapus kesalahan-kesalahan kalian dari catatan kalian. Qala ta'ala yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berfirman, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa asbata badalan min hal hasanat. Allah menyempurnakan bentuk kalian dengan cara menghapus kesalahan kalian dari catatan kalian dan menggantinya dengan kebaikan. Berdasar pada firman Allah, yamkhullahu ma yasha wa yusbit. Pamane nek wingi duweni kejahatan atau kejelekan itu nek disebut-sebut kan yo elek. Tapi kalau kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, terus resi diganti dadi apik. Itu yang ditetapkan jadi baik. Dan menghapus yang jelek-jelek itu. Dan Dia Allah juga berfirman, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah akan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Dia memberi kalian rezeki dari hal-hal yang baik. Laisat thayyib ma tasta laisat thayyibu ma tastatibuhun nafsu innama thayyibu ma yastatibuhul qalbu. Kebaikan bukanlah apa yang disukai oleh hawa nafsu, melainkan apa yang disukai oleh hati. Hati niku kecenderungannya menyukai yang baik-baik. Makanya kalau orang itu berbuat tidak baik, hatinya gelisah. Asline ngoten. Kecuali nek wis dadi keras hatinya, nggih mboten gelisah mari. Wal khubzul kifaru atyabu lil fakir asyakir minal khulwa'i lil ghaniyi al mutasakhiti. Oleh karena itu roti kering lebih nikmat bagi orang miskin yang bersyukur daripada makanan manis bagi orang kaya yang tidak puas. Fal khubzul kifaru atyabu lil fakiris syakir minal khulwa'i lil ghaniyil mutasakhiti. Roti kering lebih nikmat bagi orang miskin yang bersyukur daripada makanan manis bagi orang kaya yang tidak puas. Wa rizqun nufusit ta'amu wasyarab. Rezeki bagi tubuh adalah makanan dan minuman. Wa rizqul qulub laddatut ta'at. Sedangkan rezeki bagi hati adalah kenikmatan dalam beribadah. 65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka berdoalah kepada Allah, kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jenengan amati, maka berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Tadi kan disebut salah satu cara berdoa niku nggih taat. Wong taat niku pun donga ngoten lho. Ora usah diunekke nek wis taat niku nggih pun donga. Wal hayyu, apa maknanya? Allah yang maha hidup. Alladzi la yamut, yaitu tidak mati. Wala fadlahu yafut, dan karunianya tidak pernah hilang. Fad'uhu bilisanil qut, maka berdoalah kepada Allah dengan lidah kebutuhan. Wadzalika alaihi la yafut, karena hal itu tidak akan sia-sia di sisinya. Jadi nek jenengan niku menyebut Allahu la
la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pas waktu Allah al-hayyu yang maha hidup, Allah yang maha hidup niku artine siji, tidak mati. Dua, karunianya tidak pernah hilang. Yang ketiga, berdoalah dengan lidah kebutuhan. Jadi selalulah merasa hajat kepada Allah. Tidak pernah kita itu tidak butuh Allah. Nah, itu namanya hajat, selalu hajat kepada Allah. Kapan sih kita itu nggak butuh Allah? Jadi nggak pernah. Tapi sering-sering itu ditutup, ketutupan. Sehingga tidak merasa butuh pada Allah. Karena ketutupan. Tapi kalau dibuka benar, kita itu selalu butuh kepada Allah. Contoh sederhana nih, nek oksigene ora ono diambil oleh Allah, kita apa gak butuh kalau Gusti Allah. Gusti Allah butuh oksigen kan. Karena hal itu tidak akan sia-sia di sisinya. Pokoknya nek wis karo pangeran itu tidak sia-sia. Qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sekutu-sekutu yang kamu seru selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Sampai 66, ini nanti habisnya 85. Berarti 5, 10, 15, telu. Si akeh ya. Berarti sesuk saiki kita diskusi ngobrol-ngobrol mawon, kita lanjut dengan diskusi. Kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.